Selamat pagi, Shalom. Saya bersyukur atas anugerah Tuhan yang menyertai kita sampai dengan pagi hari ini, dan lebih lagi kita ada di sini bersama-sama kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seberapapun yang ada hari ini, mari kita mulai ibadah ini. Dan sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian bersama-sama bersaat teduh. Doakan supaya melalui ibadah hari ini Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Doakan supaya ibadah ini berjalan dengan segala baik dari awal sampai selesai. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatai segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan ku masuk ruang Maha Kudus. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu untuk memuji dan menyembah-Mu. Terimalah kehadiran kami dengan semua yang kami akan persembahkan pada pagi hari ini. Korban syukur, pujian, akan kekuatan yang telah kami persiapkan. Biarlah Tuhan Engkau bertahta di atas bumi pujian dan penyembahan kami. Haleluya Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah
sanjung dan kekal sampai kekal. Terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Kau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku bersama-sama selaku umat kedudusan-Mu dalam pada GKI Maturia kami datang kepada Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, dengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu, serta meresponi firman-Mu pada hari ini. Demikian pun juga mereka yang nantinya akan mengikuti di rumah. Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus rawat mereka, Tuhan Yesus pulihkan mereka. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi dari awal sampai selesainya dalam kendali dan kuasa serta pimpinan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kami banget, puji Tuhan. Ya terus terang kita ada keraguan, ada ketakutan karena orang terdekat kita orang yang kita kenal positif gitu. Dan anak-anak saya juga nggak hadir karena Encan habis dari luar kota dan depnya juga panas dari hari Jumat, buang-buang air. Udah mendingan hari ini, cuman ya udah di rumah aja gitu. Jadi dan Bios juga habis selesai PTS mungkin stres. Kita lanjutkan ibadah kita. Percaya Allah kita Allah yang dahsyat. Kita nyanyikan Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan, kita dengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan.
kita siapkan hati. Kita minta Tuhan membuka hati kita, biarlah hati kita dijamah oleh Tuhan. Hadiratmu, kau ambil alih
hadir di sini. Kami sungguh bersuka cita karena Tuhan. Dan kami tahu bahwa kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih kiranya jemaat-Mu juga yang ada di rumah yang sebentar sore akan mengikuti kegiatan ibadah melalui virtual atau rekaman. Tuhan Yesus juga melawat mereka baik dengan puji-pujian bahkan dengan firman Tuhan yang akan kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Bapa, terimalah semua pujian kami yang merupakan ungkapan hati kami karena kami mengenal Engkau setelah Engkau mengajar kami, Engkau memperkenalkan diri kepada kami. Dan inilah reaksi kami, respon kami, sambutan kami kepadamu. Dan biarlah setiap ungkapan dalam lagu ini adalah merupakan implementasi daripada pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih, terimalah semua pujian kami, penyembahan kami hari ini. Ini kami akan belajar firman-Mu. Firman Tuhan yang Kau ajar kami, Roh Kudus Engkau tuntun kami. Hati kami yang agak lamban, hati kami yang sulit untuk paham, hati kami yang sulit untuk terbuka, hati kami yang sulit untuk melakukan firman-Mu. Kiranya Tuhan bangkitkan sehingga sungguh kami boleh mengalami perubahan yang dahsyat, agar kami boleh selaras dengan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Dialah Tuhan sendiri yang akan berbicara. Dengan demikian hari ini kami boleh memperoleh firman yang menjadi bekal dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini yang hadir berapa kita ya? Ada 17. 17 orang Pak. Ya. Mari kita berdoa. Ya memang kita serba salah dalam situasi seperti ini. Saya mengapresiasi Bapak Ibu yang hadir dengan keberanian dan ya saya percaya Tuhan tetap berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan pada hari ini yang terambil dalam kitab Surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Kolose. Kolose pasal 3 ayat 14. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu silakan melihat pada Alkitab atau gadget, atau ya silakan mendengarkan. Saya akan baca bagi kita sekalian. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dia juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengar, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah.
tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Bahagialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, gereja Kolose didirikan oleh Epafras, ya. Dan orang-orang percaya yang bertobat pada saat pelayanan penginjilan Paulus. Bapak Ibu bisa melihat itu dalam catatan Kisah Para Rasul, ya. Nah, karena itu Paulus merasa sangat perlu untuk menulis surat kepada mereka. Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang telah menabur benih kebenaran firman Tuhan dan menghasilkan, dan salah satunya adalah jemaat di Kolose, walaupun bukan dia yang memulai jemaat di Kolose itu. Dia memiliki ekspektasi atau harapan, ya. Seorang pemimpin rohani, seorang gembala itu punya ekspektasi atau harapan terhadap jemaatnya, terhadap iman jemaatnya, terhadap kehidupan rohani jemaatnya. Dia menilai dari waktu ke waktu, karena itu merupakan bagian daripada tanggung jawabnya. Kebanggaan seorang pemimpin rohani terhadap jemaatnya Allah ketika mereka melihat jemaat itu bertumbuh, ya. Pertumbuhan, ya, ada dua yang kita tahu tentang pertumbuhan, yaitu secara kualitas dan secara kuantitas. Tidak ada gunanya kalau kuantitas atau jumlah yang besar kalau tidak ada kualitasnya. Nah, saya rasa bahwa kita pernah mengalami pernah berada di satu jemaat yang luar biasa bertumbuh, tetapi keropos di dalamnya yang pada akhirnya hancur lebur. Ya. Nah, karena itu, ya, betapa pentingnya kita mengalami pertumbuhan secara kualitas, ya. Dan inilah yang menjadi ekspektasi atau harapan Paulus kepada sidang jemaat di Kolose. Dan rupanya ialah bahwa ekspektasi itu terwujud, sehingga ia menyatakan syukur kepada Tuhan dalam doanya yang kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14 ini. Nah, apa saja yang menjadi dasar ucapan syukur Paulus tentang kehidupan rohani daripada jemaat di Kolose ini? Yang pertama ialah bahwa karena iman mereka, kita bisa lihat itu dalam ayat yang keempat. Karena kami telah mendengar tentang imanmu, ya. Paulus berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, nah, pernyataan Paulus ini dilatar belakangi oleh keadaan jemaat di Kolose yang menghadapi ajaran sesat pada waktu itu yang disebut dengan Gnostik, ya, atau semacam Gnostik. Orang-orang Gnostik atau para Gnostik ini mengklaim bahwa mereka memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, bukan dari Alkitab, namun diperoleh melalui alam mistis, ya, alam mistis lain yang lebih tinggi. Gnostik memandang diri mereka sebagai kelas yang lebih tinggi dibanding dengan orang lain, terutama karena pengetahuan mereka akan Allah, ya. Saudara kekasih, kekristenan kita atau iman Kristen kita terlihat terbukti dengan jelas ketika ada tantangan. Nah, itulah sebabnya walaupun kita sebagai manusia mengharapkan supaya tidak ada tantangan terhadap iman kita, walau bagaimanapun juga tantangan iman itu harus ada. Karena untuk membuktikan seperti apa iman kita. Yesus Kristus
ketika memulai pelayanannya, ia harus membuktikan diri sebagai anak Allah. Itulah sebabnya ia dibawa oleh Roh kepada gurun, ya. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, ia dibawa oleh Roh. Roh yang di situ adalah Roh Allah sendiri, ya. Untuk membuktikan apakah benar-benar Yesus itu adalah anak Allah atau tidak. Iblis ingin membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah adalah dengan kuasa yang instan, dengan mujizat. Tetapi Yesus tidak membuktikan dirinya sebagai anak Allah dengan kemahakuasaan yang luar biasa. Tetapi ia membuktikan dirinya sebagai anak Allah dengan ketaatannya kepada Bapa di surga. Amin. Ya, kita bukan kontras terhadap keajaiban, terhadap mujizat. Tetapi keajaiban dan mujizat itu bisa dilakukan oleh iblis. Tetapi ketaatan dan kesetiaan secara total kepada Allah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh iblis. Bapak Ibu sepakat? Ya. Nah, itulah sebabnya mari kita memahami tentang ajaran kekristenan yang sesungguhnya. Iblis katakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Yesus pasti sanggup untuk melakukannya. Tapi ia tidak ingin membuktikan dirinya sebagai anak Allah dengan kuasanya yang luar biasa itu melalui mengubah batu menjadi roti, ya. Tapi ia memiliki paradigma, memiliki konsep bahwa ia ingin membuktikan ketaatan kepada Bapa sebagai anak yang sejati dengan ketaatan kepada Bapa di surga. Iman harus terwujud dan terbukti di dalam situasi tantangan, di dalam situasi sulit. Ada seorang teman saya yang WA saya kemarin, karena ya sudah sekian lama dia bergumul dengan penyakitnya. Lalu dia bertanya, ya sisi lain ialah saya paham dalam keputusasaan, kondisi yang berlarut-larut. Saya rasa bahwa ya sudah sudah bosan juga dengan situasi seperti itu. Lalu dia bertanya tentang seorang yang mengadakan penyembuhan di YouTube itu. Dia katakan, bagaimana pandangan kakak? Saya bilang, saya tidak bisa memberikan pandangan karena saya tidak mengenal yang bersangkutan. Memang, ya, Bapak Ibu melihat, ya ada seorang ya hamba Tuhan yang menyembuhkan orang antri itu, ya mungkin tidak hanya ratusan, ribuan orang, ya. Ya, dia sembuhkan. Ya. Saya hanya berkata saya tidak mengenal, ya. Apa motifnya? Kemudian bagaimana dengan mereka yang dinyatakan sembuh pada saat itu? Apakah mereka mengalami kesembuhan untuk seterusnya? Ya. Artinya ialah bahwa dalam situasi sulit kadang-kadang kita galau dengan iman kita. Tetapi Tuhan izinkan situasi itu terjadi sekali lagi untuk membuktikan sejauh mana, sekuat apa, seberapa iman kita kepadanya. Rupanya iman kita dibuktikan bukan dengan sebuah proses yang gampang, bukan dengan sebuah proses yang mudah. Malah kadang-kadang sesuatu yang sulit, yang kita sendiri pesimis, apa kesulitan itu kita bisa lewati atau tidak. Bagaimana dengan jemaat di Kolose ini? Ya. Mereka telah membuktikan diri mereka, walaupun mereka dipengaruhi oleh ajaran Gnostik, tetapi mereka tetap komit. Mereka tetap konsisten dengan ajaran yang disampaikan untuk pertama kalinya melalui Epafroditus. Ajaran Gnostik, ya, dalam hal keselamatan. Mereka menyatakan bahwa keselamatan itu bisa diperoleh seorang melalui usaha mendapatkan pengetahuan ilahi yang sanggup untuk membebaskan mereka
dari ilusi kegelapan. Ternyata Alkitab tidak mengatakan apapun tentang keselamatan melalui pengetahuan. Alkitab mengatakan bahwa keselamatan itu diperoleh melalui iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Paulus berkata dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan itu adalah pemberian Kristus oleh iman kita. Dan jemaat di Kolose sedikit pun tidak terpengaruh dengan ajaran gnostik ini. Mereka tetap setia dengan ajaran Alkitab, firman Allah yang mereka miliki dari pemberita-pemberita Injil yang setia, seperti Epaphroditus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dengan mudahnya informasi yang kita peroleh, pengajaran khotbah, kita tidak perlu kemana-mana. Kita hanya tinggal buka HP kita, akan berseliweran ajaran-ajaran. Baik itu ajaran yang benar, ajaran yang tidak benar. Nah, karena itu disinilah kita dituntut untuk dapat bersikap dengan benar. Kecenderungan orang ialah bahwa ketika dia memilih sebuah ajaran atau sebuah pengajaran, yang pertama ialah bahwa orang yang menyampaikannya itu kelihatan pintar, ya. Yang kedua, orangnya cakap, ya. Usaha kalau lebih tertarik kepada dari pengkhotbah itu apa yang membuat Ibu Sarah tertarik untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Ya, mudah dimengerti. Ya. Tapi ada juga yang bilang, wah, orangnya ganteng sih, atau orangnya pintar. Ya. Oke, boleh-boleh saja semuanya itu. Tetapi sekali lagi bahwa yang paling penting ialah bahwa apakah yang disampaikan adalah firman Allah yang sungguh-sungguh yang dihidupi oleh para pengkhotbah itu sendiri atau tidak. Ya. Karena kalau tidak, ya ibarat tukang obat, ya. Nah, sikap jemaat di Kolose ini sangat berbeda dengan sikap jemaat di Galatia, ya, yang sangat gampang beralih dari Injil Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9, Paulus tidak berkata kepada sidang jemaat di Galatia seperti yang disampaikan kepada sidang jemaat di Kolose tadi. Paulus tidak berkata, aku mengucap syukur. Coba Theo tolong buka Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Mari coba kita lihat bersama-sama. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9. Nah, inilah pernyataan Paulus kepada sidang jemaat di Galatia, ya. Yang pertama, aku heran, ya. Ini dimulai dengan kalimat aku heran. Mengapa Paulus heran? Dia berkata bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus dalam memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, ya. Ini ada ajaran sesat yang masuk, Yudaisme. Terus yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Jadi bermaksud untuk memutarbalikkan Injil itu. Terus, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini kalimat ini biasa atau luar biasa itu? Halo Bapak Ibu? Terkutuklah dia. Terus ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya. Begitu luar biasanya. Nah, ini sebenarnya jemaat di Galatia ini pada waktu pertama kali Paulus menyampaikan Injil kepada mereka menerima Paulus, mereka menerima Injil. Tetapi kemudian
ada orang lain yang masuk menyampaikan dalam tanda kutip Injil, ya, tetapi campuran daripada agama Yudaisme, yaitu memberikan penekanan kepada masalah sunat, ya. Karena itu kalau Bapak Ibu melihat dalam Galatia ada satu pernyataan Paulus, dia katakan, biarkanlah mereka yang mengajarkan kamu tentang sunat itu mengebirikan dirinya sendiri, ya. Begitu kerasnya Paulus menegur jemaat di Galatia ini. Bapak Ibu, apakah Paulus berlebihan? Apakah Paulus berlebihan? Ya. Mungkin kalau sekarang ini, ya katakan begini, ya. Saya pertama kali menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu, lalu kemudian Bapak Ibu menyambut firman Tuhan itu, menyambut saya, dan betul-betul yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Tapi kemudian datang kelompok berikutnya, ya, penginjil berikutnya, menyampaikan firman Tuhan yang berbeda dengan apa yang disampaikan dalam Alkitab, dengan apa yang saya pertama kali sampaikan. Lalu Bapak Ibu meninggalkan firman Tuhan yang saya sampaikan, lalu mengikuti ajaran yang disampaikan berikutnya. Kemudian saya menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini. Pasti ada orang yang berkata, oh, hak saya dong, saya mau ikuti siapa saja, ya. Hak saya mau ikut ajaran yang mana. Nah, kadang-kadang kita memberi dalam hati, pikiran, perasaan kita sikap seperti ini, ya. Tetapi Paulus memiliki tanggung jawab yang besar atas apa yang disampaikan, sehingga dia menyampaikan kalimat yang begitu luar biasa. Terkutuklah dia. Bahkan dikatakan, sekalipun seorang malaikat yang turun dari surga, ini mendatangkan kebingungan bagi kita. Nah, kalau malaikat yang dari surga yang menyampaikan sesuatu kepada kita, ya, tetapi berbeda dengan Injil ini, Bapak Ibu mau ikut mana? Kan ada alasan yang kuat. Malaikatnya kan dari surga, ya. Ini memberi bukti kepada kita bahwa Alkitab ini adalah standar, ya. Kalau orang Indonesia bilang NKRI itu harga mati, ini Alkitab ini adalah harga mati, ya. Misalnya katakan ada seorang Kristen, kemudian dia mati, lalu dia mati di bawah, ya, ceritanya dibawa ke surga, ya. Lalu kemudian setelah itu dia hidup kembali, lalu dia menceritakan pengalamannya tentang surga itu yang berbeda dengan Alkitab ini. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya mana? Pilih yang mana? Orang mati yang menceritakan pengalamannya kemudian balik kembali itu, atau Alkitab? Ya, karena itu jadikan Alkitab ini menjadi standar atau ukuran. Ya, sebagaimana orang Indonesia katakan NKRI adalah harga mati, Alkitab juga harga mati, ya. Karenanya Paulus berkata, sekalipun ada seorang malaikat yang datang dari surga menyampaikan sesuatu, ya, berbeda dengan apa yang telah disampaikan, terkutuklah dia. Paulus ingin mengajarkan bahwa kita harus komitmen dan konsisten dengan iman kita kepada Injil Kristus Yesus. Nah, karena itu, ya, kita jangan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang berbeda dengan firman Allah yang tertulis ini, ya. Ini cukup untuk kita, ya. Kondisi jemaat di Galatia membuat Paulus geram, ya. Tetapi jemaat Kolose memberi sukacita dan kebanggaan sehingga ia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, keadaan mereka memberi semangat kepada Paulus untuk mendoakan mereka menerima segala hikmat, pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup mereka layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Rinduan saya setiap hari ialah agar saya hidup menyukakan hati Tuhan. Walaupun setiap hari kadang-kadang kita dipengaruhi oleh keinginan-keinginan kita,
Kita harus mengedepankan kehendak Allah, keinginan Allah untuk kita lakukan dalam hidup ini. Kita harus memberi buah dalam iman itu, dikuatkan dengan segala kekuatan kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Hidup bukanlah sesuatu yang instan. Hidup bukan sesuatu yang gampang. Mempertahankan iman adalah sebuah perjuangan. Kadang-kadang kita menghindari kesulitan itu, tetapi Tuhan katakan harus lewati dengan memperlihatkan dan membuktikan iman yang kuat terhadap Kristus. Kemantapan iman orang percaya akan meneguhkan posisi mereka di dalam Kristus, sehingga mampukan mereka untuk tidak hanya sekedar bertahan, tetapi malah memberi buah dalam segala pekerjaan mereka. Kita harus membuktikan iman kita dalam situasi apapun dan dalam perbuatan apapun. Di samping itu, kondisi mereka akan memberi sukacita dan kebanggaan kepada orang Kristen lain, teristimewa hamba Tuhan yang melayani mereka. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, ya, setiap pemimpin rohani punya harapan dan ekspektasi terhadap pertumbuhan iman rohani dari seluruh jemaat yang digembalakan atau yang dilayaninya. Karena itu, relasi kita bukanlah relasi yang penting pertemuan seperti ini, lalu setelah itu pemimpin rohani tidak perlu mengetahui apa yang saya perlu lakukan. Ini mau saya, tidak seperti itu. Ya. Karena itu, setiap nasihat, setiap firman Tuhan yang disampaikan tidak hanya sekedar disampaikan, tapi tujuannya ialah memberi perubahan besar bagi setiap anggota jemaat. Bapak Ibu sepakat? Ya. Karena itu tanggung jawabnya, tanggung jawab kepada kebenaran. Ya. Karena itu Paulus, ya, walaupun tidak bersama-sama dengan mereka, ia menyatakan, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Teguh. Bapak Ibu dan Saudara, ya sekali lagi bahwa dalam situasi seperti ini kita hidup serba salah. Ya. Ya, termasuk hal yang mungkin kita anggap sepele, ya. Datang ke sini kita was-was, ya, Ibu Wahyu bilang tadi cemas, ya. Cemas atau takut? Ya, takut, ya. Makanya banyak jemaat juga yang masih takut, ya. Tapi kalau kita ya di rumah berlarut-larut juga rindu untuk ketemu, ya. Ya. Nah, itulah sebabnya, ya, kita hanya mengamati dan memberikan himbauan kepada jemaat, ya. Nah, kita tetap ibadah, tetapi manakala ada yang kurang sehat, ya silakan di rumah, ya. Ya, kita tetap mengikuti perkembangan, ya. Kalau memang ada situasi yang mendesak untuk kita tidak ketemu, ya mungkin kita ibadah online, ya. Itulah sebabnya mari kita tetap semangat, jangan dalam keadaan bingung, ya. Kita saling membangun komunikasi antara satu dengan yang lain. Saya berharap bahwa di antara jemaat itu, ya, harus saling telepon juga, ya, untuk, ya, saling memberikan kekuatan, ya. Ada anggota-anggota jemaat kita yang katakan sudah lama tidak ibadah, tolong, karena itu kan di grup, ya. Kadang-kadang grup kita itu, ya, sepi, ya. Saya mau supaya jemaat itu, ya, saling menelepon, berkomunikasi antara satu dengan yang lain, untuk saling meneguhkan antara satu dengan yang lain, khususnya bagi mereka yang mengalami kesakitan, ya. Iman daripada jemaat di Kolose sungguh luar biasa, sehingga memberikan kebanggaan dan sukacita kepada Paulus. Iman kita sementara diuji dalam situasi seperti ini. Ya, saya tidak tahu bagaimana pemahaman kita. Apakah dengan kehadiran kita di sini adalah bukti sebagai iman kita memiliki iman yang kuat atau tidak, ya. Sebab kalau kita memberi definisi seperti itu, ada sebuah pertanyaan yang lain. Bagaimana dengan mereka yang tidak datang?
Ya tidak juga ya. Ya, karena itu ya kita harus paling tidak ya saling memberi support satu dengan yang lain. Nah, bagi mereka yang tidak bisa hadir, tolong ikuti lewat rekaman itu, duduk bersama dengan keluarga ya. Ketika menyanyi di rekaman itu ikut nyanyi ya, ketika doa ikut doa. Kemudian juga ya salah satu hal yang kita lakukan adalah berikan persembahan ya. Saya tidak tahu orang yang mengikuti kegiatan ibadah di rekaman itu ikut atau tidak ya. Nah, saya minta supaya BPJ bisa mengevaluasi ini, ikut atau tidak ya. Nah, ya memang ada yang menyatakan ikut, tapi ada juga yang tidak ada informasi. Nah, saya berharap bahwa ya iman kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin dewasa. Ya, mari kita melakukan hal yang terbaik bagi kebersamaan kita. Kita menunjukkan diri kita sebagai orang-orang yang dewasa dan bertanggung jawab, tertib dalam menjalankan kehidupan Kristen kita, termasuk juga mungkin ya dalam masalah beribadah. Karena itu mari kita perhatikan ini. Tantangan itu tidak akan pernah habis sampai Tuhan Yesus datang. Karena itu mari teguh dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Ya, ada bahaya kita menghindar, tapi kita tidak harus lari. Kita tidak harus bersembunyi terus menerus. Mari kita menjalani hidup ini dengan hikmat apa yang daripada Tuhan, sehingga sungguh-sungguh orang katakan kita selamat dunia dan akhirat ya. Tapi ya inilah kondisi yang kita hadapi. Karena itu tetap kuat di dalam Tuhan. Kita saling menopang antara satu dengan yang lain, baik di dalam doa maupun juga dalam ucapan-ucapan atau kata-kata melalui media yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Biarlah kita juga sama seperti jemaat di Kolose, kiranya iman kita menjadi dasar daripada ucapan syukur. Amin, Bapak Ibu. Ya, untuk hari ini cukup sampai di sini. Pada poin berikutnya kita akan ketemu lagi pada minggu depan. Biarlah Tuhan memberkati kita. Baik, saya minta pemain musik untuk ke depan. Mari saya minta kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang tadi, Ku hati perjamahanmu. Mengalir dalam
belajar tentang iman yang dimiliki oleh sidang jemaat di Kolose, bahwa walaupun badai ajaran sesat mengancam iman mereka, tapi mereka tidak pernah bergeser sedikit pun. Mereka tidak memberi hati kepada ajaran-ajaran yang sesat. Mereka tetap bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Tolong kami, tantangan kami banyak hari ini, baik itu ajaran-ajaran yang berseliweran di media sosial yang setiap hari kami dengar, bahkan juga ada ancaman terhadap kehidupan kami, baik virus corona ataupun situasi yang kami hadapi. Karena itu Tuhan tolong teguhkan kami. Situasi seperti ini Allah merupakan kesempatan bagi kami untuk membuktikan dan memperlihatkan kepada Tuhan, kepada dunia, bahkan kepada setan sekalipun, bahwa apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah bergeser. Kami akan tetap berpegang kepada Injil Kristus Yesus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu Tuhan tolong teguhkan iman kami, sehingga situasi seperti ini tidak dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan untuk menjauhkan kami dari Tuhan, untuk menjauhkan kami dari komunitas keluarga Allah. Tapi kami semakin dekat, semakin erat di dalam Tuhan. Aku berdoa untuk seluruh jemaat Marturia. Tuhan Yesus tolong mereka, teguhkan mereka, kuatkan mereka, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan dalam iman mereka. Berkati firman-Mu dalam batin kami. Roh Kudus, Engkau lanjutkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami tetap kokoh kuat di dalam Tuhan. Dan oleh iman kami menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Terima kasih pada hambanya, Pak Lembaga yang sudah menyampaikan firman pada hari ini. Semoga menjadi rema di kehidupan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Lukas 6 pasal 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Saya minta Kak Rama untuk persembahan, Pak. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang mulia, yang kudus, yang menetap dalam kerajaan surga, terima kasih untuk karya-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Kami dapat berada di mezbah-Mu. Kami telah memuji-Mu yang nama-Mu dengan suara kami yang baik. Kami telah mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mencontoh iman jemaat Kolose. Biar firman Tuhan ini bertanam, bertumbuh, menjadi rema dalam berkat. Dan sebentar kami akan memberi persembahan jamaah hati kami agar persembahan yang merupakan hal yang baik dari kami untuk kemuliaan dalam nama Yesus. Kami siap memberi dengan penuh rasa syukur. Haleluya.
pujian nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Ajaib Tuhanku, Yesus Juru Selamat, besar kasih-Mu padaku. Atas anugerah-Mu yang telah memimpin dan menyertai ibadah kami hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah semua puji-pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami naik di hadapan-Mu bagi dupa yang berbau harum menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya bahwa oleh firman-Mu hari ini kembali kami diingatkan dan diteguhkan bahwa dalam situasi sulitlah iman kami dibuktikan kemurniannya, sama seperti jemaat di Kolose. Terima kasih Bapa untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, yang menyampaikan firman-Mu, worship leader, singers, pemain alat musik, kolektan penyambut jemaat multimedia. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang dengan rela melayani-Mu pada hari ini sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya janji firman-Mu bahwa semua yang kami lakukan dalam persekutuan kami dengan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Karena itu inilah yang kami lakukan bagi-Mu. Biarlah Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan di dalam pelayanan hari ini. Dijanji juga dengan seluruh jemaat hari ini. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan sudah berikan sehingga berani melangkah, dan kami ada di sini bersama-sama dalam ibadah hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat Marturia dalam pertumbuhan iman rohani kami. Kebenaran kami akan Tuhan semakin hari semakin dalam, dan itu akan berdampak pada sikap hidup kami, cara pandang kami, reaksi kami terhadap segala apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk sepanjang minggu yang kami lalui. Kami percaya bahwa ada banyak hal yang Tuhan kerjakan yang walaupun kami tidak mengungkapkan itu satu persatu secara detail, tapi kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, dan ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan, baik kami secara pribadi, secara keluarga, bahkan juga secara berjemaat. Bapa di sorga, mengucap syukur bersama dengan anak kami Eta, dimana pada tanggal 7 kemarin Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Tuhan memberkati Eta di dalam kehidupannya, baik secara fisik, rohani. Tuhan Engkau menyertai anak mudi ini, supaya dia terus bertumbuh dalam Tuhan. Berkati dia dalam pendidikan, supaya selesai tepat pada waktunya. Semua pergumulan berkaitan dengan kehidupannya, Engkau yang bersama-sama dengan anak mudi ini. Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak hadir hari ini.
Tuhan sertai mereka, baik mereka yang tinggal di rumah, bahkan juga akan mengikuti ibadah secara online atau rekaman. Tolong mereka supaya mereka hari ini menyediakan waktu bersama-sama dengan keluarga untuk mengikuti kegiatan ibadah, juga firman Tuhan melalui rekaman ini, sehingga mereka juga diberkati oleh Tuhan dan Tuhan berkenan untuk menerima seluruh ibadah kami hari ini. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kesakitan. Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka, khususnya keluarga Pak Bowo yang saat ini masih ada di rumah sakit. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu Tuhan terus teguhkan iman pengharapan mereka. Dan beberapa hari ke depan mereka akan kembali ke rumah dengan sukacita. Terima kasih, pakai semua obat penawar yang digunakan oleh dokter, makan minum, pakai juga untuk datangkan kesembuhan dan kesehatan. Terima kasih untuk keluarga Paradigma di mana Tuhan sudah tolong sehingga mereka telah melewati masa-masa sulit dan hari ini mereka telah sembuh. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa berikan keberanian bagi kami, ketenangan supaya kami dapat menjalani aktivitas kami setiap hari. Dan Roh Kudus hibur kami, tuntun langkah kami, hikmat akal budi memenuhi kehidupan kami, sehingga kami tidak hidup ceroboh, tapi kami boleh hidup disiplin. Dan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah untuk mengikuti prokes, kami dapat menjalankannya dengan baik, sehingga kami aman, selamat dalam lindungan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan daripada seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Tuhan buka jalan, karena kami percaya janji-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau memberkati baik mereka yang berusaha sendiri maupun yang bekerja pada perusahaan orang lain. Tolong kami juga dalam kebersamaan kami supaya kami saling menyapa, saling menegur, saling memperhatikan antara satu dengan yang lain, agar kami dapat bertumbuh seiring sejalan di dalam Tuhan. Ya Bapa di surga, kalau ada jemaat yang punya kesulitan secara khusus yang kami tidak tahu, bahkan tidak ada teman pun juga yang tahu, hanya mereka sendiri dengan Tuhan, kami mohon Engkau lawat, hibur, teguhkan mereka. Dan bukan hanya pemulihan atau jawaban yang Tuhan berikan kepada mereka, tetapi juga pengalaman rohani yang indah bersama dengan Tuhan, agar mereka semakin diperkaya di dalam kehidupan rohani ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan Yesus, tolong kami. Demikian pun juga anak-anak pemuda remaja kami. Tolong mereka supaya mereka hidup tertib, dan dengan demikian ada keselarasan dalam menjalani kehidupan bersama pada keluarga kami masing-masing. Mereka yang sekolah, mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, baik yang di TK, SD, SMP, SMU, bahkan perguruan tinggi. Tolong mereka sehingga mereka bisa selesai tepat pada waktunya. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam minggu ini akan keluar daerah, baik dengan kendaraan darat, udara, laut. Yang mohon keselamatan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan bagi mereka, baik pergi maupun pulang. Terima kasih. Hari ini kami berdoa juga Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Yesus, tolong dengan semua kebutuhan-kebutuhan gereja ini, ialah tolong kami agar kami saling bahu-membahu, bisa mengisi, untuk bisa melakukan apa yang kami bisa lakukan untuk melanjutkan dan meningkatkan pelayanan dalam gereja ini. Kami berdoa untuk gereja kemajuan Indonesia daripada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus, Engkau memberkati badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah, gembala-gembala jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk kerjasama antar pimpinan-pimpinan gereja seasas. Tuhan Yesus, tolong agar para pemimpin kami boleh bergandeng tangan dalam mengemban misi Allah dalam menyelamatkan dunia, khususnya untuk Indonesia ini. Bapa di surga, penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa, bahkan sampai ke pedalaman. Mereka yang ada di garis depan menyampaikan firman Tuhan, tolong mereka supaya mereka juga boleh terus diberikan kekuatan, bahkan juga melalui apapun media. Tuhan Yesus, tolong supaya pemberitaan firman itu dapat menjangkau banyak jiwa, sehingga ketika mereka mendengar Injil keselamatan Kristus, Roh Kudus bekerja, ada banyak jiwa yang datang kepada Yesus agar mereka dapat diselamatkan. Berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami,
Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, demikian pun juga Tuhan dengan para dokter, tenaga medis yang saat terus bekerja keras untuk dapat menanggulangi, menghambat penyebaran COVID-19 ini. Tuhan Yesus tolong, teguhkan, kuatkan. Tuhan tolong penduduk Indonesia ini supaya hidup tertib dan teratur, dan dengan demikian dapat menopang terlewatinya situasi penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang berdoa untuk seluruh penduduk Indonesia, Tuhan jaga lindungi. Yang berdoa juga mengucap syukur untuk persembahan umatmu hari ini yang saya sampaikan kepadamu, baik persembahan kolekte, persembahan janji iman, persembahan persepuluhan. Engkau melihat ialah semua persembahan ini adalah perwujudan pemahaman, pengertian, ketaatan, kesetiaan kami kepadamu. Dan Tuhan terima itu menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan pakai keuangan ini untuk dapat menunjang pelayanan pekerjaan dalam jemaat di tempat ini. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Tuhan. Kami sadar sungguh ada banyak hal yang berkaitan dengan kami atau bahkan menjadi kebutuhan kami, namun tak tersebut melalui doa ini. Yang mohon biarlah Roh Kudus penolong agung kami turut menyampaikan kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Engkau menjawab jauh lebih besar apa yang kami doakan, karena kami bawa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa simpanlah itu dalam hatimu, renungkanlah dalam bukanlah itu dalam segenap kehidupanmu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.